dengan Bapak untuk MTKP pada hari ini, yaitu materi kita adalah mengenai kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, anak kami bisa memahami bagaimana itu bentuk asimptot miring. Kemudian yang kedua, bagaimana itu menentukan asimptot miring. Dan yang ketiga adalah bisa menentukan asimptot atau nilai asimptot pada fungsi trigonometri. Itu saja tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka kita masuk untuk materi ini, yaitu mengenai asimptot miring fungsi aljabar. Ya. Di sini kita buat ada suatu fungsi x sama dengan ax pangkat n tambah ax kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sampai dia a0 per bx pangkat n tambah bn kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah sampai dia b0. Maka untuk menentukan asimptotnya, asimptot miring, ya, syarat dia mempunyai asimptot miring. Asimptot miring di mana pangkat pembilang di sini, ya, pangkat pembilang harus lebih besar dari pangkat penyebut, ya. Pangkat pembilang harus lebih besar dari penyebut, dan syaratnya di sini selisih dari pangkat pembilang, ya, selisih dari pangkat pembilangnya itu harus maksimal selisihnya. Kita lanjut. Untuk menentukan persamaan asimptot, ya, persamaan asimptot itu dia persamaan garis, ya. Kita buat di sini persamaan asimptot. Ya, persamaan asimptot miring. Persamaannya di sini asimptot miring y sama dengan ax tambah b. Jadi persamaan asimptot miring ini, ya, y sama dengan ax tambah b. Kemudian kita masuk ke contoh. Kita mau menentukan asimptot miring dari, kita buat di sini y sama dengan x kuadrat dikurang 3x kurang 4 per x tambah 3. Ini contoh kita buat, ya. Maka untuk menentukan asimptot miring kita gunakan dengan cara membagikan ini, membagikan pembilang dan penyebut. Jadi kita buat di sini x tambah 3 dibagi x kuadrat dikurang 3x kurang 4. Ya, untuk cara pembagian seperti ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11 mengenai PKP, ya. Ada cukup banyak. Jadi di sini kita buat x dikali x berarti di sini x pangkat 2, x dikali positif 3, nanti di sini positif 3x. Kita kurangkan, kemudian negatif 3x dikurang 3x, maka hasilnya 6x. Kemudian turun negatif 4. Agar ini habis, berarti harus kita buat ditambah 6. 6 dikali x, 6x. 6 dikali 3, di sini 18. Kita kurangkan, ini habis, ya, 6x kurang 6x habis. Kemudian negatif 4 dikurang 18, maka hasilnya ini adalah negatif 22. Inilah sisanya. Maka yang merupakan nilai asimptotnya itu adalah ini hasilnya. Jadi kita dapat di sini nilai asimptotnya, ya, nilai asimptotnya, nilai asimptot miring daripada dia, nilai asimptot miring kita dapat y sama dengan x tambah. Kemudian kita lanjut menentukan nilai asimptot pada fungsi trigonometri, ya. Catatan di sini, ya, bahwa asimptot untuk fungsi trigonometri yang ada itu hanya asimptot tegak, ya.
Itu yang ada pada fungsi trigonometri. Sedangkan kalau dia asimtut miring dia tidak punya, kemudian asimtut mendatarnya juga tidak ada, ya. Ingat, yang ada pada fungsi trigonometri hanya asimtut tegak. Jadi contohnya kita buat di sini Y sama dengan tangen X. Contohnya ya, Y sama dengan tangen X. Maka ini kan masih bisa kita ubah. Y sama dengan tangen X itu apa? Ya, tangen X itu adalah sin X per kosinus X. Masih ingat kan? Kalau dia dikatakan mempunyai asimtut tegak, berarti yang kita lihat adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya yang kita lihat, dan penyebutnya itu harus kita buat sama dengan 0. Ya, itu namanya kalau dia mempunyai asimtut tegak. Maka kita buat rumus seperti pelajaran kelas 11 mengenai persamaan trigonometri. Jadi ada catatannya. Kemudian yang kedua di sini X2-nya alfa tambah K kali 360 derajat. Kalau dia batasnya dibatasi dari 0 sampai 360. Tapi kalau dia dibatasi dari pi, maka akan ada perubahannya di sini. Berarti kita buat di sini X1 kalau dia pi ya. Batasnya pi radian, berarti tinggal kita ubah. Untuk X1-nya kita dapat pi dikurang alfa ya, ditambah K dikali 2pi. Kemudian X2-nya di sini ya. X2-nya kita tinggal buat di sini alfa tambah K dikali 2pi. Itu kalau dia sin X sama dengan sin alfa. Kemudian yang kedua kita buat di sini kalau dia cos X sama dengan cos alfa, maka kita dapat juga ada dua nilai X-nya. X1-nya di sini kita dapat alfa tambah K dikali 360 derajat. Kemudian X2-nya kita dapat negatif dari alfa tambah K dikali 360 derajat. Itu kalau dia satuannya dalam derajat. Tapi kalau satuannya di dalam radian, maka tinggal kita buat X1 sama dengan alfa tambah K dikali 2pi radian. Kemudian X2-nya kita buat di sini negatif alfa tambah K dikali 2pi radian. Itu kalau cos X sama dengan cos alfa. Kemudian yang ketiga, kalau dia tangen X sama dengan tangen alfa, ya, tangen X sama dengan tangen alfa, maka dia hanya ada satu kemungkinannya, X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Atau kalau dia di dalam radian, kita dapat X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Ini contoh ya, asimtut dari Y sama dengan tangen X ya. Maka kemudian dibatasi di sini, batasnya di sini dari 0 sampai 2pi ya. Asimtut dari Y sama dengan tangen X. Maka tangen X ini harus kita ubah dulu di sini. Berarti Y sama dengan tangen itu kan sin X per kosinus X. Dia dibatasi 0 sampai 2pi. Maka ingat, kalau dia fungsi trigonometri, yang ada dia asimtutnya hanya asimtut tegak. Asimtut tegak kita tinggal melihat dari penyebutnya. Jadi kita buat di sini cos X ya. Cos X sama dengan 0 karena penyebutnya harus 0. Kalau dia asimtut tegak, penyebutnya harus 0. Cos X sama dengan cos 0. Jadi kita buat di sini cos X sama dengan cos berapa yang nilainya 0 ya. Cos berapa yang nilainya 0. Maka kalau kita mulai dari kuadran pertama, berarti di sini nilai cos 90 derajat ya. Nilai cos 90 derajat itu nilainya adalah 0, cos 0. Nilai cosnya yang nilainya 0 itu adalah 90 derajat, maka sudah bisa kita masukkan ke rumus. Kita dapat di sini alfanya itu adalah 90 derajat.
Maka kita masukkan ke rumus. Kalau dia cos, ada dua solusinya. Solusi yang pertama, X-nya di sini kita dapat rumusnya ya, alfa tambah K dikali 2pi ya. Kalau dia di dalam pi harus kita buat K dikali 2pi. Kemudian kita buat di sini alfanya 90, berarti X sama dengan 90 ini harus kita ubah lagi nih ke dalam pi ya. Ke dalam pi kalau kita ubah 90 ke dalam pi berarti 180 dibagi 90 berarti 2 ya. 180 maaf 90 dibagi 180. 90 dibagi 180 berarti di sini setengah pi. Maka harus kita ubah ini di sini setengah pi ditambah K dikali 2pi. Maka kita buat yang pertama X-nya 0, K-nya 0 ya. K-nya sama dengan 0 sehingga kita dapat di sini X sama dengan masukkan K-nya 0 berarti 0 dikali 2pi 0 berarti sisanya setengah pi. Apakah setengah pi masih memenuhi? Di sini kan batasnya 0 sampai 2pi berarti ini masih memenuhi. Masih bisa. Kemudian kita lanjut K sama dengan 1 berarti X sama dengan setengah pi ditambah K-nya kan kita mulai 1 dikali 2pi, maka kita buat di sini 2pi. Setengah ditambah 2 setengah ya. Berarti di sini 2 setengah pi. Apakah 2 setengah pi masih memenuhi ke sini? Dia tidak memenuhi lagi. Maka ketika K-nya sama dengan 1, dia tidak memenuhi. Oke, sampai di sini. Gak usah lagi kita lanjut di K sama dengan 2 karena pasti juga tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua. Kan syaratnya kan ada 2 tadi. X sama dengan min alfa tambah K dikali 2pi ya. Alfanya tadi berapa? Setengah pi. Berarti X sama dengan min setengah pi ditambah K dikali 2pi. Maka kita masukkan K-nya 0. K-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan X sama dengan min setengah pi ya kan, ditambah K dikali 2pi pasti 0 ini kan. Maka hasilnya min setengah pi. Apakah min setengah pi memenuhi? Di sini kan 0 sampai 2pi berarti ini tidak memenuhi. Kita lanjut kalau dia K-nya sama dengan 1 berarti kita buat di sini X sama dengan min setengah pi ditambah 1 kali 2pi berarti hasilnya di sini 2pi. Min setengah ditambah 2. Min setengah ditambah 2 berarti di sini hasilnya 1 setengah pi. 1 setengah pi apakah masih memenuhi? Masih, karena batas maksimumnya kan 2pi. Sehingga kita buat di sini X-nya di sini ini masih memenuhi. Kemudian kalau kita lanjut di sini K-nya sama dengan 2. Berarti X sama dengan min setengah pi ditambah 2 kali 2 4pi. 4pi sama dengan 4 ditambah negatif setengah berarti di sini 3 setengah pi. Apakah 3 setengah pi masih memenuhi? Ternyata tidak. Maka yang memenuhi ada berapa? Ada 2 yaitu setengah pi dan 1 setengah pi sehingga kita dapat asimtut miringnya ya. Nilai asimtut miringnya itu kita dapat dia memenuhi apabila dia di sini X-nya sama dengan ya, X-nya sama dengan setengah pi dan X-nya sama dengan 1 setengah pi ya. 1 setengah pi, 1 setengah pi, atau bisa kita buat di sini setengah pi dan 1 setengah pi. Contoh yang kedua, kita buat lagi di sini Y sama dengan 2/2 sin 2X. Maka seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini hanya mempunyai asimtut tegak ya. Dia hanya mempunyai asimtut tegak ini. Tinggal penyebutnya saja kita buat di sini. Jadi, kita dapat di sini untuk mencari asimtut tegaknya 2 sin 2X sama dengan 0
ya kan? Sehingga kita dapat sin 2x sama dengan 0/2 ya. Karena ini operasi kali. Berarti sin 2x sama dengan 0. Maka kita masukkan ke rumus, nilai sin berapa yang 0? Ya. Nilai sin berapa yang 0? Jadi kita buat di sini sin 2x sama dengan sinus 0 derajat, karena sinus 0 derajat itu adalah 0. Sehingga kita dapat dari sini alfanya sama dengan 0. Dan kita buatlah di sini batasnya dari 0 sampai 2pi. Maka kalau seandainya pun alfanya 0, kita buat gradien juga tetap 0 juga dia ya. Oke, nilai alfa sudah kita dapat 0, maka kita masukkan rumus sin. Rumus sin kan ada 2 ya. Jadi yang pertama kita dapat rumus sinnya sin x ya. Sin x sama dengan sin alfa. Maka kita dapat rumus yang pertamanya ya. X sama dengan alfa tambah k dikali, karena dia dalam pi dikali 2pi. K dikali 2pi. Kita dapat nilai x-nya di sini adalah 2x ya. 2x. Jadi harus kita ubah lagi di sini. 2x sama dengan alfanya berapa? 0 ditambah k dikali 2pi ya. Kemudian 2-nya ini kita bagi. Berarti x sama dengan 0 dibagi 2, atau kita buat 0/2 ditambah k dikali 2pi per 2. Sama-sama kita bagi 2. Sehingga kita dapat x sama dengan 0 ditambah 2 bagi 2 kan habis. Berarti ini menjadi k dikali pi. Sehingga kalau sudah seperti ini kita masukkan nilai k-nya 1. K sama dengan, maaf bukan 1 ya, 0 dulu kita buat. Berarti kita dapat x sama dengan 0. Apakah 0 bisa? Syaratnya 0 bisa ya. Sehingga kita katakan ini memenuhi. Kemudian kita lanjut k-nya sama dengan 1. Berarti kita dapat di sini x sama dengan ya 0 ditambah 1 kali pi, maka hasilnya pi. Apakah dia bisa memenuhi? Masih. Jadi kita buat di sini memenuhi. Kita lanjut k sama dengan 2. K sama dengan 2 berarti x sama dengan 0 ditambah 2pi. 2pi ya. Maka apakah 2pi memenuhi? Memenuhi. Tapi kalau k-nya 3 kita masukkan, maka 0 ditambah 3pi pasti tidak memenuhi. Tidak usah lagi kita lanjut. Kemudian kita lanjut untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua kan di sini x sama dengan alfa dikurang 180 pi ya. Pi dikurang alfa tambah k kali 360 derajat ya. X-nya berapa? Atau 2x-nya ini ya. Jadi kita buat di sini 2x sama dengan pi kurang alfanya berapa tadi? Alfanya itu adalah 0, berarti 0 ditambah, maaf di sini bukan 360 kita buat, tapi karena dia dalam pi dia harus 2pi. K dikali 2pi. Sehingga kita dapat 2x sama dengan pi ditambah k dikali 2pi ya. Kita masukkan k-nya 1, k-nya 0. K sama dengan 0, maka kita dapat 2x sama dengan pi ditambah 0, karena 0 dikali 2pi kan pasti 0. Maka hasilnya adalah di sini kita dapat x sama dengan pi per 2, ya kan? X sama dengan pi per 2. Apakah pi per 2 memenuhi? Masih memenuhi dia, ya kan? Kemudian kita lanjut lagi untuk k-nya sama dengan 1, sehingga kita dapat 2x sama dengan, berarti pi ditambah 1 kali 2pi itu 2pi. 1 tambah 2pi itu 3pi ya. 3pi. Berarti kita dapat x sama dengan
3pi per 2. Apakah 3pi per 2 masih memenuhi? Masih, ya. Karena batasnya sampai 2pi. Kemudian kita lanjut K sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan pi tambah, ya, 2 dikali 2pi. Berarti di sini 4pi, ya. 4pi tambah 1 5pi. Berarti 2X sama dengan 5pi. X sama dengan 5 per 2pi. Apakah 5 per 2pi masih memenuhi? Ternyata tidak, karena sudah di atas dari 2. Sehingga kita dapat tadi yang memenuhi. Untuk yang pertama ada X sama dengan 0, kemudian X sama dengan pi, kemudian X sama dengan pi per 2, kemudian X sama dengan 3pi per 2. Inilah yang merupakan solusinya. Jadi kita dapat di sini untuk nilai asimtutnya, ya, asimtut tegaknya kita dapat yang pertama tadi X sama dengan 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita dapat X sama dengan 0, kemudian X sama dengan pi, ya. X sama dengan pi. Kemudian yang ketiga X sama dengan 2pi, ya. X sama dengan 2pi. Kemudian yang keempat, ya, X sama dengan pi per 2, ya. X sama dengan pi per 2. Yang kelima X sama dengan 3pi per 2 atau 3 per 2pi. Ya, inilah solusinya. Baik, untuk asimtut fungsi trigonometri, Bapak pikir hanya 2 contoh saja Bapak sajikan. Maka kalau nanti ada di antara anak Bapak yang masih kurang paham, ya, atau yang kurang jelas mengenai penentuan asimtut fungsi trigonometri, silakan langsung bertanya ke Bapak. Dengan senang hati Bapak akan memberikan penjelasan apabila ada yang kurang paham. Maka untuk pertemuan kali ini, ya, untuk pertemuan pagi ini Bapak harap sampai di sini dulu pertemuannya. Kemudian seperti biasa Bapak akan berikan nanti soal. Silakan soal tersebut dikumpulkan paling lambat jam 6 sore. Demikianlah pertemuan hari ini untuk MTKP, dan akhir kata Bapak sampaikan terima kasih dan selamat pagi.